Ya, Ibu-Ibu kita coba mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Ibu-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya bagi Ibu-Ibu semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Jadi untuk pertemuan pertama ini sebetulnya lebih difokuskan pada perkenalan masing-masing dari kita selaku Ibu-Ibu sebagai mahasiswa, kemudian saya sebagai tutor. Dalam hal ini sebagai tutor ya Bapak Ibu, bukan sebagai dosen yang punya kuasa penuh terhadap mata kuliahnya. Jadi di sini tugas saya itu adalah membimbing ibu-ibu semua dalam menyelesaikan karya ilmiahnya. Nah, kemudian hari ini kita selain dari perkenalan, kita akan mencoba mengulas apa itu mata kuliah karya ilmiah. Kemudian di bagian akhir nanti kita akan coba membahas mengenai tugas 1. Jadi mungkin dari ibu-ibu ada yang sudah familiar dengan e-learning atau mungkin ada yang pertama kali. Jadi nanti kita coba kita bahas secara tuntas. Mudah-mudahan waktunya sempat ya Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke karya ilmiahnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asep Hadian Hadinata. Saya sudah masuk semester ketiga sebagai sebagai tutor untuk mata kuliah karya ilmiah. Jadi kebetulan semester ini semester ketiga saya sebagai tutor. Kemudian saya dulu kuliah di Universitas Pajajaran, kebetulan mengambil jurusan kimia murni. Jadi bukan dari kependidikan atau dari PGSD tempat sekarang ibu-ibu melaksanakan perkuliahannya. Nah, kebetulan saat itu dari pihak Universitas Terbuka mengadakan rekrutmen tutor, dan awalnya saya mencoba melamar untuk posisi sebagai tutor kimia dasar, namun karena kuotanya sudah penuh, dan mencoba sebagai tutor karya ilmiah, karena kebetulan saya pernah mempublikasikan 2 artikel ya, meskipun dalam ranah nasional belum sampai tembus ke internasional. Jadi untuk karya ilmiah ini saya harap saya bisa berbagi ilmu yang pernah saya tuangkan dalam karya ilmiah atau ilmu dan pengalaman yang saya miliki, sehingga nanti ibu-ibu semua dapat menuntaskan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian saya berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan masih ya. Lalu apalagi ya? Saat ini kesibukan saya sebagai mahasiswa PPG Perjabatan. Barangkali Ibu pernah mendengar program tersebut ya, program baru. Nah, jadi selain menjadi tutor untuk mata kuliah karya ilmiah, saya pun dipercaya atau diamanati UT untuk menjadi tutor mata kuliah yang lain. Kebetulan untuk semester ini, saya diberi kepercayaan untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah dasar, ditambah mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar. Nah, kemudian selain itu, kesibukan saya pun sekarang sedang mengikuti PPG Prajabatan, seperti itu Ibu-Ibu. Nah, saya rasa perkenalan dari saya dicukupkan saja. Barangkali dari Ibu-Ibu ada pertanyaan lain, nanti bisa sambil berjalan ya. Nah, untuk itu saya ingin mencoba mengenal Ibu-Ibu semua. Jadi agar nanti ke depannya kita bisa berdiskusi secara lebih tidak kaku ya Ibu-Ibu. Ya, silahkan. Barangkali dari Ibu-Ibu ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rosida. Biasa dipanggil Ima. Alamat saya Tamiang Ampalu, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Padang, Sumatera Barat, Pak. Sekarang kegiatan saya kuliah, Pak. Kuliah di ini, fokus untuk kuliah dulu, Pak. Iya, Ibu. Sebelumnya saya pernah tamat S1 di
Queen, Sumatera Utara, Pak. Oh, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Ima. Ya, salam kenal ya Ibu. Ya, kemudian silakan ibu-ibu yang lainnya, barangkali ada yang ingin menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suhaibatul Aslamiyah. Saya mengajar di SD kelas 6. Saya sebelumnya kuliah di Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling. Dan juga saya di rumah aktif pengajian. Terima kasih. Saya sekali lagi, saya berasal dari Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti. Salam kenal juga. Ya, silakan selanjutnya Ibu Resi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Resi Apriani dari UPBJ Bandar Lampung. Saya sebelumnya telah kuliah S1 Bahasa Inggris, Pak. Jadi mengikuti BI PGSD. Saya honor di SD Negeri 1 Metro Pusat sebagai guru bahasa Inggris, bukan guru kelas, karena saya ingin belajar lagi tentang PGSD ini, Pak. Makanya saya ngambil BI PGSD. Untuk teman-teman semua, perkenalkan, salam kenal semuanya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga untuk Ibu Resi. Ya, barangkali ya. Selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Reni, biasa dipanggil Reni. Saya kesehariannya sebagai tata usaha, belum mengajar ya. Sempat ngajar sih, cuman sebagai guru bantu gitu. Saya ngajar di Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Reni. Salam kenal juga Ibu. Ya, selanjutnya dipersilakan. Nyambung ya Bapak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hesna Dwi Septianingrum. Saya dari Demak, Jawa Tengah, Bapak. Satnikal saya SD Batursari 2, lalu ngajar di kelas 6. Saya dulu alumni IKI PGRI Semarang, jurusan matematika. Mungkin itu aja dari saya, Bapak. Salam kenal untuk semua teman-teman semua di sini. Terima kasih. Ya, salam kenal juga Ibu Hesna. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Ibu Ai barangkali. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ais Rodia. Saya berasal dari Ciamis, Pak. Ya, Ibu. Saya sekarang kegiatannya mengajar di kelas 2. Mungkin itu saja, Pak. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ais. Salam kenal juga Ibu. Ya, oke. Sekarang ada 8 orang ya. Yang terakhir barangkali Ibu Mutia. Apakah bersama kita? Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cutmetia Juwana dari Pokjar Sumbung Magelang. Saat ini saya mengajar di MI Ma'arif Banyuadem, mengampu kelas 3. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Mutia. Salam kenal. Nah, kebetulan ada yang baru bergabung ternyata. Ibu Nengsi.
Ibu apakah sudah hadir? Ya, untuk Ibu Nancy yang baru bergabung, saat ini kita sedang ada dalam sesi perkenalan, Ibu. Dan kebetulan semua sudah memperkenalkan dirinya. Barangkali dari Ibu Nancy ingin memperkenalkan diri. Ya, baik. Mungkin nanti kita ada kesempatan lain ya untuk melanjutkan perkenalannya. Nah, jadi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu semua, khususnya yang telah memprioritaskan waktunya mengikuti tutorial webinar pertama kita kali ini. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita agenda kita itu adalah perkenalan, baik itu dari saya sebagai tutor ataupun dari ibu-ibu sebagai mahasiswa yang mengikuti kelas karya ilmiah, kemudian perkenalan mengenai mata kuliahnya seperti apa, lalu tugas-tugasnya seperti apa. Nah, barangkali dari ibu-ibu semua ada yang pernah mengikuti kelas karya ilmiah sebelumnya, atau ini baru pertama kalinya bagi ibu-ibu? Baru pertama kali, Bapak. Baru pertama kali, Pak. Ya, gitu Ibu ya. Nah, ini salah satu hal yang menarik yang saya dapatkan di UT ya. Barangkali untuk ibu-ibu yang pernah kuliah di tempat lain, biasanya syarat kelulusan S1 itu membuat skripsi. Namun ketika ibu-ibu melakukan studi di UT, skripsi itu tidak ada. Jadinya pengganti skripsinya itu adalah karya ilmiah. Nah, ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi ibu-ibu yang sekarang sedang melanjutkan kuliahnya di UT. Jadi, karya ilmiah ini bentuknya seperti artikel. Ya, saya coba share screen mengenai mata kuliah ini. Ya, gambaran umumnya seperti ya karya ilmiah ini seperti artikel. Kemudian artikelnya ini bisa didapat dari penelitian yang telah ibu-ibu kerjakan, misalnya dari PTK atau PKP, mata kuliah PTK atau mata kuliah PKP, ataupun ibu-ibu bisa melaksanakannya dari dari referensi atau literatur yang bisa Bapak Ibu olah, sebagaimana misalnya kita ingin menyampaikan atau membuat suatu artikel ya, membuat artikel atau membuat suatu informasi yang ingin disampaikan. Nah, ini file yang saya dapatkan dari Kaprodi PGSD dari Pak Alvin. Nah, mengenai karya tulis ilmiah FKIP tahun ajaran sekarang 2023 dan pada semester ganjil. Ya, jadi untuk karya ini program studi yang ada di FKIP, kebetulan sekarang kita ada di PGSD ya, ibu-ibu semua. Nah, lalu ini ya mengenai karya ilmiahnya. Secara umum, karya ilmiah ini bisa kita definisikan sebagai tulisan yang memaparkan hasil penelitian, atau selain dari penelitian, bisa juga hasil pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, jadi tulisannya ini tidak hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar istilahnya mungkin zaman dulu ada yang namanya blog yang berisi catatan pribadi atau misalnya catatan perjalanan, atau mungkin kalau sekarang lebih dikenal sebagai kayak status di WhatsApp atau mungkin story di Instagram seperti itu. Nah, tulisan karya ilmiah ini punya aturan yang jelas ya, ada kaidahnya, ada etikanya juga. Nah, kemudian karya ilmiah ini dalam ranah UT punya pengertian khusus. Jadi karya ilmiah atau yang sering kita singkat dengan karya itu adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditatai oleh masyarakat keilmuan. Jadi
ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa topik atau hal yang disampaikan pada karya ilmiah ini bisa hasil penelitian ibu-ibu, misalnya dari mata kuliah PKP atau PTK-nya, ataupun ibu-ibu mengkaji suatu topik, misalnya suatu gaya belajar atau misalnya media ajar. Nah, itu kalau saya dulu menyebutnya mirip dengan studi literatur. Jadi berbagai literatur atau referensi yang memuat tentang topik yang ingin ibu sampaikan, misalnya tadi tentang media ajar. Nah, itu bisa ibu kumpulkan, kemudian ibu rangkum, sehingga nanti didapatkan suatu, ibaratnya suatu simpulan bahwa misalnya media belajar ini cocok untuk peserta didik yang seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian ini capaian untuk mata kuliahnya. Jadi secara khususnya capaian pembelajaran untuk mata kuliah karya ilmiah ini adalah yang pertama, ibu itu bisa merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi dalam hal ini kita bisa berfokus pada penelitian atau misalnya bidang ilmu terkait pembelajaran di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Kemudian membuat judul artikel atau membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Nah, jadi nanti kita ada beberapa aturan atau ketentuan dalam membuat judul artikelnya. Biasanya sih yang lebih ditekankan itu adalah jumlah katanya. Sejauh pengalaman saya 2 semester terakhir, biasanya judul artikel itu tidak lebih dari 20 kata. Nah, makanya nanti ketika ibu-ibu melaksanakan tugas 1, di sana ada tugas yang diminta untuk membuat judul artikel. Nah, karena ini baru tugas 1, jadi ibu bisa menyesuaikan dengan artikel yang akan ibu-ibu tulis. Nah, kemudian selain dari judul, ibu-ibu pun diminta untuk mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan dan penulisan artikel ilmiah dengan baik. Jadi selain dari referensi yang ibu gunakan untuk mendukung pernyataan atau misalnya dasar penelitian yang ibu-ibu lakukan, di sana diharapkan ibu pun dapat menyampaikannya dengan baik. Kemudian menyusun kerangka karangan, seperti yang ada di tugas 1, atau misalnya kita sebut outline-nya, itu ada ketentuannya juga ya. Ketika ibu telah mempelajari modul atau panduannya, itu ada di bagian aktivitas belajar pertama, itu kurang lebih di sana termuat kerangka karangan atau kerangka karya ilmiah itu seperti apa. Nah, lalu kemudian menuliskan artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Nah, ada sedikit perbedaan antara kerangka karya ilmiah dengan kerangka laporan pada PKP atau PTK. Jadi ketika ibu-ibu mungkin yang telah menyelesaikan mata kuliah PKP atau PTK-nya, itu biasanya laporannya dibuat seperti dalam bentuk makalah ya, jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, sementara untuk karya ilmiah, kita tidak memakai ketentuan seperti itu, tapi langsung ke bagian subjudulnya. Misalnya ada bagian pendahuluan, kemudian bagian metode yang digunakan, kemudian bagian hasil, dan di akhir bagian simpulan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, capaian pembelajarannya itu adalah memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak dipublikasi. Nah, jadi setelah ibu menyusun atau menulis karya ilmiahnya, nantinya karya ilmiah ini atau artikel yang telah ibu buat, telah ibu tulis, itu akan dipublikasikan. Nah, dipublikasikannya ada kemungkinan ada 2 tempat dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini ketentuan umum mahasiswa yang mengikuti karya ilmiah. Yang pertama, artikelnya itu karya asli ya, bukan hasil plagiat atau hasil pekerjaan orang lain yang kita tiru. Kemudian karya ilmiahnya ini belum pernah dipublikasikan atau belum pernah diterbitkan. Nah, lalu ini ada hal yang cukup menjadi parameter utama kelulusan karya, yaitu adanya pengecekan plagiasi, yang mana tingkat kemiripannya itu maksimal 30%. Jadi sebisa mungkin di bawah 30%. Nah, yang agak berbeda dengan semester-semester sebelumnya,
di sini batas maksimal untuk cek kemiripannya itu hanya 3 kali selama perkuliahan. Nah, sementara untuk semester sebelumnya itu tidak dibatas ya Ibu-Ibu, jadi bisa berapa kali pun untuk menguji cek similaritasnya. Nah, ini mungkin salah satu kebijakan UT karena dengan adanya pengecekan similaritas atau kesamaan yang tidak terbatas, mahasiswa semester sebelumnya itu terkadang lalai dalam tugasnya. Ada beberapa kali perpanjangan waktu sehingga laman e-learning-nya itu sering mengalami gangguan. Nah, jadi untuk semester ini mungkin UT memberikan kebijakan baru sehingga selama perkuliahan itu hanya dibatasi 3 kali untuk menguji similaritasnya. Dan itu pun agak cukup memberatkan ya bagi saya sebagai tutor sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Jikapun ada kendala bisa kita lewati dengan baik, Ibu-Ibu. Nah, kemudian artikelnya ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya untuk semester lalu itu ada ketentuan boleh ditulis dalam bahasa asing. Nah, namun untuk menyeragamkan, saya rasa jadi pada semester ini dibuat ketentuan ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian untuk administrasinya, ukuran ya tata letak atau tata pembuatannya itu ukuran kertasnya kita pakai A4 dan spasinya itu 1,5 seperti itu. Nah, lalu ini ada ketentuan umumnya. Nah, sebagaimana yang telah Ibu-Ibu ketahui bahwa karya ilmiah ini sifatnya wajib. Artinya semua mahasiswa UT itu harus membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusannya. Nah, kemudian proses penulisannya ini dilakukan melalui pembimbingan, melalui tutorial online dan tutorial webinar. Nah, tutorial webinarnya contohnya sekarang yang sedang kita laksanakan, kemudian tutorial online-nya itu bisa di beberapa pekan yang akan datang. Seperti misalnya pada aktivitas belajar 1 di pekan sebelumnya, itu kita termasuk tutorial online. Nah, tapi karena belum ada kegiatan, jadi mungkin untuk pekan sebelumnya dianggap sebagai kegiatan mandiri mempelajari pedoman karya ilmiah. Nah, kemudian ini untuk ketentuan kelasnya, satu kelas itu maksimal 15 mahasiswa. Nah, kemudian ada satu pembimbingnya. Nah, lalu pembimbingannya ini sifatnya wajib. Jadi ketika Ibu-Ibu mengambil mata kuliah ini, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, adapun apakah pemilihan kelasnya ini disesuaikan dengan kebutuhan Ibu selaku mahasiswa atau ditentukan oleh Pokjar atau UPBJ-nya, itu saya kurang begitu tahu ya. Yang pasti selama Ibu terdaftar dalam kelas tutorial online karya ilmiah, maka bisa dibilang Ibu mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Nah, lalu secara total ada 8 sesi sama seperti tutorial online yang lain, namun dalam 8 sesi itu dibagi ke dalam 14 aktivitas belajar. Nah, lalu penulisan karya ilmiahnya ini mengikuti kaidah penulisan yang terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah UT. Nah, pedomannya ini bisa Ibu cek di aktivitas belajar pertama, di bagian bawah ya, itu ada pedomannya, filenya berupa PDF, jadi nanti bisa di-download atau bisa diunduh. Nah, kemudian untuk hasilnya pun karya ilmiah yang ditulis itu dalam bentuk PDF. Jadi nanti ketika pengumpulan tugas tugas akhirnya itu dalam bentuk PDF. Nah, total tugasnya ada 4. Ya, sebelum ke tugas ini kita coba lanjut dulu. Yang pertama untuk kelulusannya itu minimal mendapatkan nilai 75%, 75 untuk penilaiannya. Jadi nanti ada beberapa kriteria penilaiannya, misalnya dari kesesuaian kepenulisan, misalnya mengenai tata letaknya, spasi dalam karya tulisnya, kemudian jumlah referensi yang digunakan, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk karya ilmiah yang mendapatkan nilai lebih dari 85, atau misal minimal 85, itu ada berkesempatan, dan saya rasa sih ini merupakan satu keunggulan ya, bisa diunggah ke repositori Rama Dikti langsung. Jadi bukan hanya disimpan di repositori UT seperti itu. Nah, kemudian ini ya untuk artikelnya itu
ada 2 kategori dari mata kuliah PKP, penelitian tindakan kelasnya, ataupun dari mata kuliah yang non-PKP. Misalnya bisa diambil dari studi kasus atau studi pustaka, atau dari eksperimen, kemudian parameter lain seperti etnografis, historis, dan fenomenologis, ataupun mungkin dari analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historisnya. Nah, kemudian dari kedua hal tersebut itu yang kita tekankan adalah 3 aspeknya ya, pedagogiknya, kemudian kontennya, lalu aspek administrasi juga. Nah, untuk pola tutorialnya ini saya rasa bisa ibu-ibu temukan di laman e-learning ya. Jadi untuk kegiatan belajar 1 itu, ini sesi pertama. Ini hanya pendahuluan, jadi diharapkan ibu-ibu telah melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Mengenai pendahuluan karir itu seperti apa, kemudian panduan dalam penulis karya ilmiahnya ada di sana tertera. Nah, lalu untuk sesi kedua itu ada 2 kegiatan atau 2 aktivitas ya, aktivitas belajar 2, kita melaksanakan tutorial webinar, dan aktivitas belajar 3 itu ada tugas 1. Nah, tugas 1-nya itu seperti yang ada di e-learning, ibu-ibu diminta untuk mencari referensi, 10 referensi, 5 artikel ilmiah, dan 5 buku. Kemudian membuat rangkuman dari masing-masing referensi, dan setelah itu membuat kerangkanya. Nah, kerangkanya itu bisa mengikuti apa yang tertera di dalam panduan karya ilmiahnya. Nah, biasanya untuk pengumpulan tugas itu diberi waktu 2 pekan ya, atau 14 hari. Jadi nanti ibu-ibu bisa melihat juga kapan deadline pengumpulannya. Nah, kemudian pada sesi ketiga, kita masuk ke kegiatan belajar atau aktivitas belajar 4 dan 5. Nah, pada aktivitas belajar 4, ibu-ibu kembali belajar mandiri dan menemui tugas kedua. Tugas keduanya apa, nanti bisa kita cek bersama ya di laman e-learning-nya. Lalu pada sesi keempat, kita melaksanakan tutorial webinar lagi. Nah, biasanya untuk pada tahap ini, untuk web kedua, kita membahas sejumlah teknik yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Misalnya mungkin beberapa dari ibu sudah mengenal atau bahkan mungkin mengajarkan yang namanya teknik parafrase. Jadi kita ketika mengambil informasi itu tidak hanya melakukan copy lalu paste informasi yang kita dapat, tapi kita sampaikan ulang dengan bahasa atau pemahaman kita sendiri. Nah, itu berfungsi untuk menghindari tingkat plagiasi yang tinggi. Nah, kemudian ada tugas 3, ya pada sesi keempat ini. Lalu di sesi kelima kita ada tugas 3 lanjutannya. Kemudian ada tutorial webinar yang ketiga. Nah, biasanya ini membahas mengenai tugas ketiga yang telah dilaksanakan. Dan lalu ya web ketiga itu di sesi ke-6. Lanjut ke sesi ke-7, pekan ke-7 kita ada tutorial webinar ke-4. Dan di sana kita mulai masuk ke tugas keempat. Tugas keempat ini adalah karya ilmiah final. Jadi setelah serangkaian tugas 1, 2, 3, di akhir itu adalah karya ilmiah atau artikel ilmiah yang nantinya akan ibu-ibu kumpulkan sebagai tugas akhir. Nah, kemudian di bagian sesi ke-8 atau yang terakhir, itu masuk ke tutorial ke-6, dan lalu ada, ya di sana ada artikel final yang diunggah di tugas ke-4. Jadi untuk sesi pengumpulannya itu ada di kegiatan belajar 11. Nah, kemudian di bagian akhir pun ibu-ibu diminta untuk ini sebetulnya pengisiannya bisa dilakukan copy paste dari artikel yang telah ibu-ibu tulis. Yang di-uploadnya itu adalah bagian judul, kemudian abstrak, kata kunci, dan lalu file lengkapnya. Dan di sana pun nanti ada pernyataan bebas plagiasi yang biasanya membuat suatu surat pernyataan yang dibubuhi suatu materai, biasanya seperti itu. Dan di bagian akhir pun ada seperti angket pengisian tutorial online-nya. Nanti tampilannya seperti apa kita bisa cek ya. Nah, kemudian ini untuk jadwal tutorial webinarnya yang disarankan oleh UT ya, oleh PGSD UT untuk sekali web itu dilaksanakan selama 2 kali 60 menit. Nah, karena saya rasa waktu itu cukup ideal ya, dalam 2 semester terakhir saya melaksanakan web ke-2 hingga ke-4 itu rata-rata bisa
2 kali 60 menit, bahkan lebih beberapa menit, kadang ada yang sampai 130 menit atau 140 menit, sesuai dengan bahasan yang diperlukan pada saat itu. Nah, ini jadwalnya. Untuk yang pertama itu hari ini, 12 Oktober, lalu yang keduanya 27 Oktober yang akan datang, yang ketiganya 9 November, dan yang terakhir 16 November. Nah, untuk jadwal ini sebetulnya fleksibel ya Ibu. Jadi ketika mayoritas dari ibu-ibu berhalangan hadir, bisa kita jadwalkan ulang, asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, oke, untuk waktunya ternyata disarankan 13.30. Nah, untuk waktunya pun bisa menyesuaikan, barangkali pada pelaksanaan web kedua atau ketiga dan seterusnya, ibu-ibu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa kita geser ya, misalnya dipindahkan ke malam hari atau di jam-jam yang kita sepakati bersama. Gitu. Ini untuk PG PAUD, ya kurang lebih pelaksanaannya sama. Tutor. Nah, kemudian dalam penulisannya, penulisan apa ya? Penulis dalam karya ilmiah itu kita bagi dalam 2 kategori ya. Ada yang mencantumkan tutor PKP dan yang tidak. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika ibu-ibu membuat karya ilmiah ini dari laporan PKP, maka nanti nama ibu itu sebagai penulis pertama, kemudian tutor PKP-nya itu sebagai penulis kedua, dan tutor karya ilmiahnya sebagai penulis ketiga. Dan apabila ibu mengambil materi atau bahan karya ilmiah itu bukan dari mata kuliah PKP, maka hanya penulis pertamanya itu ibu sebagai mahasiswa, kemudian penulis keduanya tutor mata kuliah karya, jadi tidak ada PKP-nya di sana. Nah, ini ya barangkali lupa ya, jadi beberapa referensi UT itu bisa diambil dari ruang baca virtual. Oke. Nah, ini materi yang disampaikan untuk semester ini. Nah, adapun secara lebih rincinya, ini yang saya dapatkan untuk 2 semester sebelumnya. Nah, bahwa ya untuk kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti tutorial online untuk karya tulis ilmiah. Nah, ini pada pembelajaran pertama, belajar mandiri ya. Jadi, ibu-ibu diminta untuk mempelajari panduan mata kuliahnya, kemudian mencari dan mempelajari 1 contoh artikel ilmiah. Nah, nanti kita ada juga beberapa contoh artikel, nanti saya coba tayangkan. Nah, kemudian pada web pertama di sini diharapkan kita bisa membahas dan mendiskusikan pengertian dan ketentuan umum artikel, kemudian membahas dan menganalisis 1 contoh artikel ilmiah, dan tugas 1, kemudian jadwal unggahnya. Nanti kita coba cek di laman e-learning-nya juga bersama-sama. Nah, ini tugasnya, membuat 1 judul artikel ilmiah, kemudian mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Sebetulnya untuk aturan 5 tahun terakhir ini dikhususkan untuk referensi berbentuk artikel atau jurnal. Jadi ketika yang dimintanya itu 5 dari artikel atau jurnal dan 5 lagi dari buku. Nah, untuk bukunya itu menyesuaikan saja. Kemudian yang terakhir itu membuat 1 kerangka tulisan artikel ilmiah. Nah, ya pada aktivitas belajar 4 di sini sesuai pada tutorial online pertama, membuat judul, menentukan referensi, membuat kerangka karangan, dan nanti kita akan mempelajari ulang atau mereview kembali cara mengutip suatu informasi atau mengutip suatu kalimat yang dicantumkan atau terdapat dalam suatu referensi. Dan juga kita mempelajari ulang bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, lalu di sana ada forum diskusi yang disediakan untuk mahasiswa, ya untuk ibu-ibu semua dalam membahas dan mendiskusikan, kemudian memberikan masukan atau ya keluh kesahnya terkait tugas 1 yang telah dikerjakan. Nah, untuk tugas 2-nya di sini membuat rangkuman bacaan dari referensi yang ibu-ibu gunakan. Misalnya tadi mengambil referensi dari 5 buku. Nah, dari 5 buku itu diambil 1 kesimpulan, tapi bukan 1 bukunya ya. Misalnya dalam 1 buku itu ada bagian yang membahas mengenai discovery learning. Nah, discovery learning-nya itu yang dibuat rangkumannya. Kemudian untuk artikel ilmiah atau jurnal, nah itu ada baiknya dibuat rangkuman juga,
dan bagian penting yang mendukung atau yang mendasari penelitian atau tulisan karya ilmiah yang ibu-ibu gunakan. Nah, kemudian di bagian akhir diminta untuk membuat daftar pustaka. Oh ya, di sini diminta juga untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Nanti ada contohnya ya, ibu-ibu. Nah, kemudian di web kedua, ini kita akan membedah contoh artikel ilmiah dari sisi judulnya, kemudian relevansi judul dan isi, dari struktur karangannya juga, kemudian sistematikanya, format artikel ilmiahnya, lalu kita coba analisis pemikiran atau hasil penelitiannya. Nah, jadi nanti kita coba ambil satu atau dua artikel ilmiah. Saya ada beberapa contoh dari mahasiswa UTED di semester sebelumnya, jadi nanti kita bisa gunakan sebagai referensi. Kemudian cara mengutipnya dan membuat daftar pustaka. Nah, lalu nanti ada sebagian tugas saya memberikan komentar dan masukan dari tugas 2 yang telah ibu-ibu kerjakan. Nah, lalu untuk ke tugas 3, tugas 3-nya itu membuat artikel utuh. Jadi setelah ibu-ibu mengumpulkan referensi, membuat judul, atau membuat kerangkanya, dan ditambah tugas 2 itu membuat rangkuman, kemudian membuat kutipan langsung tidak langsung, dan membuat daftar pustaka, dari tugas 1 dan 2-nya itu digabung menjadi tugas ketiga, yaitu membuat artikel utuhnya. Nah, ini ya penulisan artikel utuhnya itu mengacu pada judul, kemudian rangkuman referensinya, kerangka penulisan, lalu ya itu yang paling utama ya. Kemudian untuk mengunggah tugas 3-nya itu ada di bagian e-learning-nya, nanti kita bisa cek. Ya, di bagian tugas 3 ada tombol Add Submission. Nah, di sini untuk proses pengumpulan tugasnya, sama seperti mengumpulkan tugas 1 dan 2, nanti kita cek di e-learning-nya. Nah, lalu di web ketiga, kita akan membahas mengenai draft artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu kumpulkan di tugas ketiga. Jadi ada beberapa hal, misalnya nanti kita coba review bersama, apakah mungkin formatnya sudah sesuai, atau ada beberapa hal seperti penulisan kutipan yang kurang tepat, atau misalnya daftar pustakanya masih mengikuti style atau mungkin ketentuan yang berbeda, seperti itu. Nah, lalu pas di bagian aktivitas belajar 10, ini masuk ke tugas 4, jadi nanti ibu-ibu melakukan perbaikan artikelnya secara mandiri. Dan mandiri di sini bukan berarti dilaksanakan benar-benar sendirian, lepas tangan dari tutor. Jadi ibu-ibu pun bisa mendiskusikannya. Misalnya ada bagian yang masih kurang paham, atau misalnya ada bagian yang perlu diparafrase dengan lebih istilahnya lebih efektif, seperti itu. Nah, jadi pada aktivitas belajar 10 ini masuk ke tugas keempat untuk memperbaiki atau menyempurnakan karya ilmiah yang dibuat di tugas ketiga. Nah, lalu pada aktivitas belajar 11 ini mulai memasuki tahapan mengunggah tugas. Jadi nanti ada bagian judul, abstrak, dan kata kunci dari artikel final yang diupload di bagian khusus. Nah, kemudian artikel yang sudah lengkapnya itu diupload juga, termasuk dengan daftar pustakanya. Lalu ada pengisian lembar pernyataan bebas plagiasi yang seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, ada web 4 juga, di sini kita bisa membahas ulang atau mengkaji ulang artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu unggah di tugas keempat. Nah, biasanya di tugas keempat ini, bedanya tugas 3 dan tugas 4, di tugas 3 itu kita hanya membuat karya ilmiah, ibaratnya yang masih dalam bentuk draft. Kemudian ketika sudah masuk tugas 4, karya ilmiahnya itu sudah final, dan nanti ada proses pengecekan kemiripan atau similaritas tadi. Nah, yang perlu kita waspadai adalah pada tugas 4 ini kita hanya diperbolehkan 3 kali menguji similaritasnya. Jadi nanti ketika ternyata hasilnya hasil similaritasnya itu cukup tinggi, misalnya di atas 50%, nah maka kita coba ubah bagian-bagian yang perlu diparafrase tadi. Nanti contohnya kita simak bersama ya Ibu-Ibu. Nah, kemudian nantinya kita diminta juga untuk menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel yang telah Bapak Ibu tulis, lalu memfinalkan artikel ilmiahnya.
Nah, pada aktivitas belajar 13 di sini kita mencoba mengulas kembali hasil pembelajarannya, termasuk dalam proses yang telah Ibu-Ibu laksanakan dalam menulis artikel ilmiahnya. Nah, di bagian akhir ini adalah proses pengumpulan artikel secara final. Jadi nanti ada apa ya? Intinya setelah tugas 4 dilaksanakan, pada bagian terakhir ini ibaratnya apa ya? Percobaan terakhir untuk menguji tingkat similaritasnya. Nah, jika memang nanti setelah 3 kali mencoba, namun tingkat similaritasnya masih di atas 30%, nah untuk tindak lanjutnya, saya masih belum mendapat informasi lebih lanjut dari pihak UT, namun sejauh yang saya tangkap pada saat pembekalan tutor kemarin, itu diharapkan ketika kita upload terakhir kalinya, yang ketiga kalinya itu tidak sebisa mungkin kurang dari 30%, karena ketika karya ilmiah yang Ibu tulis semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, misalnya daftar pustakanya sudah baik, kemudian cara mengutipnya sudah baik, tapi tingkat similaritasnya masih di atas 30%, itu ada kemungkinan ketidaklulusan seperti itu. Jadi ya dengan berat hati mungkin mengulang di semester yang akan datang. Jadi ini benar-benar kita antisipasi sehingga nanti ketika tugas akhir di-upload itu sudah di bawah 30%. Nah, ini untuk kriterianya, pada bagian isi ada cukup banyak ya, misalnya kesesuaian judul, kemudian kesesuaian artikel dengan keilmuannya, orisinalitasnya, kemudian mengorganisasikan isi artikel ilmiah, lalu mengolah dan menginterpretasikan masalahnya, lalu kemampuan menyimpulkan bahasan atau uraian. Dan nanti file ini bisa Ibu-Ibu cek lagi ya, nanti saya coba upload di salah satu Google Drive, jadi bisa dipelajari ulang. Nah, ini untuk etikanya, jadi nanti kutipan-kutipan yang diambilnya itu merupakan pendapat ahli atau hasil penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Bisa oleh orang lain atau mungkin oleh ibu dan rekan di sekolah tempat mengajar misalnya, ataupun oleh rekan ibu yang lain di bisa itu rekan sejawat di tempat mengajar, atau mungkin di di Pokjar atau UPBJ yang sama seperti itu. Nah, ada penulisan sumbernya. Ini nanti kita menulis catatan kaki seperti apa, menulis daftar pustaka seperti apa, seperti itu. Nah, lalu bahasanya pun jelas ya, kita menggunakan bahasa yang menyampaikan ide atau gagasannya secara sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya penggunaan bahasa baku. Nah, kemudian dalam penulisannya. Nah, ini agak cukup krusial karena kita memenuhi beberapa ketentuan, misalnya ukuran kertasnya, lalu tipografinya, kerapihannya, tata letak, dan misalnya jumlah halaman. Biasanya jumlah halaman yang ditentukan itu minimal 10 halaman termasuk 10 halaman di luar daftar pustaka. Jadi nanti ada bagian pendahuluannya, bagian metode, bagian pembahasan dan hasilnya seperti itulah. Itu minimalnya 10 halaman. Kemudian ada penulisan daftar pustaka juga memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Oh, ya ini yang terakhir. Nah, ya barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Ibu-Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Silakan Ibu. Iya. Untuk tugas selanjutnya untuk untuk web selanjutnya bisa ditentukan nggak itu jamnya? Ya, itu saja. Siap, Ibu. Nah, ya, untuk sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan web itu sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Jadi jika Bapak Ibu-Ibu mempunyai kegiatan lain di jam seperti sekarang, misalnya jam 2 sampai jam 4, itu Ibu-Ibu bisa mengajukan jam yang lainnya, misalnya yang dilaksanakan malam atau mungkin lebih pagi di hari libur, itu bisa-bisa saja. Nanti bisa disampaikan di grup chat di e-learning atau bisa juga di grup WhatsApp ya. Nah, bagi ibu-ibu yang belum tergabung di grup WhatsApp, nanti saya coba kirim ulang linknya di grup chat e-learningnya ya.
Nah, seperti itu Ibu, barangkali ya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi karena pelaksanaannya masih 2 pekan yang akan datang, jadi nanti kita bisa sepakati bersama saja, mau hari apa, kemudian di jam berapa, seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya sebelum kita lanjut ke tugas 1 dan file-file yang terkait dengan karya ilmiah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Untuk pengirim menggugah tugas, jika kita ada kendala di e-learning, bisa tidak kita mengirim tugasnya lewat WA Group atau Japri langsung ke Pak Asep? Ya Bu, secara administratif semua itu sudah dikelola oleh sistem. Jadi untuk pengumpulan tugas itu memang harusnya di e-learning, tapi misalnya mengalami kendala entah itu jaringan internet yang kurang baik atau ada kesibukan yang lain, untuk jaga-jaga sih saran saya coba dikumpulkan sebelum deadline-nya, misalnya sehari sebelumnya, dan itu ketika pada saat itu mengalami kendala bisa ke saya dulu, jadi nanti bisa saya periksa terlebih dahulu sebelum masuk ke e-learning, seperti itu Bu. Tapi secara administratif memang semuanya harus masuk ke e-learning Bu, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya, saya persilakan. Ya, baik, jika tidak ada, nah ini tampilan untuk e-learning-nya. Untuk aktivitas belajar 1, nah di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yang tadi kita bahas bersama-sama. Kemudian tugas-tugasnya tertera juga di sini ya, tugas 1 sampai tugas 4. Lalu ada skema aktivitas belajarnya. Nah, ini proses pembelajarannya atau RAB-nya biasanya seperti ini. Nah, kemudian ada panduan karya ilmiahnya. Ini bisa ibu-ibu download juga ya, bisa diunduh. Jadi nanti kita mengacu ke panduan ini. Nah, lalu di bagian aktivitas belajar 2, ini kita mulai masuk ke tugas 1. Nah, pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Jadi di sini ada seperti biasa ya, ada capaian pembelajarannya, kemudian ada rencana pembelajaran, lalu pemantapan konsepnya, dan yang lain-lainnya. Ya, nah pada bagian ini materi pembelajaran ada PPT-nya tentang konsep, karakteristik, dan tugas karya ilmiah. Jadi nanti bisa dicek ya, ya bisa ibu-ibu cek mengenai PPT pertama ini. Oke, ada sedikit gangguan. Nah, lalu ini mengenai perencanaan karangan, menulis karangan berdasarkan rencananya. Ini konsepnya, konsep karya ilmiahnya ya, bisa dicek juga ya. Nanti bisa ibu-ibu pelajari secara mandiri konsep karya ilmiah itu seperti apa, kemudian elemennya ada apa saja, ada apa substansinya, kemudian sistematikanya seperti apa, lalu format dan gayanya seperti apa. Nah, ini aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya, lalu ada ketentuan bebas plagiasi, lalu referensi yang digunakan minimal 10 tadi. Statusnya, kemudian ya diskusinya seperti itu. Nah, lalu ini materi tambahan mengenai kegiatan menulis itu. Ya, mengenai kegiatan menulis, kemudian pra penulisan persiapannya seperti apa saja, dan yang lain-lainnya. Nah, ini contoh artikel ilmiahnya. Nah, kebetulan ini
artikel yang ditulis oleh mahasiswa statistika. Jadi saya agak kurang kurang begitu istilahnya mungkin berkenan atau merasa tepat ya ketika kita membahas artikel yang dikerjakan dari mahasiswa yang beda program studi, meskipun memang secara sistematis itu sama-sama saja. Namun nanti kita ada beberapa contoh karya ilmiah dari mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah karir di semester sebelumnya. Nanti kita coba pelajari juga seperti apa. Nah, ini ada file konsep dan ketentuannya, bisa diunduh juga oleh ibu-ibu nanti ya. Nah, tutorial webinar yang sedang kita laksanakan. Nah, lalu di aktivitas belajar 3, nah di tampilan di saya seperti ini. Nah, ini mulai dibuka tanggal 9 ya. Nah, jadi nanti ada bagian tugasnya, ini bisa diklik. Nah, mungkin tampilan di e-learning ibu-ibu semua sedikit berbeda. Yang pasti nanti ada satu tab atau satu bagian yang bisa diklik untuk mengumpulkan atau di sini ya, edit submission-nya. Jadi tinggal mengupload linknya di sebelah sana. Nah, dari sini saya bisa cek. Nah, total partisipasinya ada 15 orang. Kemudian yang sudah mengumpulkan itu baru ada 1 orang, dan ini masih perlu dinilai. Dan waktu pengerjaannya masih cukup lama, 10 hari yang akan datang, maksudnya masih dalam rentang 10 hari ini. Kemudian ke aktivitas belajar selanjutnya, ini kurang lebih sama sih isinya. Ini tentang penulisan karya ilmiah, jadi nanti kita lebih memfokuskan pada penulisan isi dari karya ilmiahnya. Nah, di sini ada materi mengenai membuat kutipan dan menuliskan sumber kutipan. Nah, ini bisa diakses tanggal 16 nanti, 16 yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada diskusi, nanti ibu-ibu bisa mengisi diskusinya, baik itu ada pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas, pelaksanaan karya ilmiahnya, atau mungkin menyampaikan keluh kesahnya dalam mengikuti mata kuliah ini. Nah, di aktivitas belajar 5, ini pengumpulan tugas 2, sama seperti di aktivitas belajar 3 tadi, jadi ada bagian yang bisa diklik untuk mengumpulkan tugasnya. Sama ya, ini masih belum tersedia, jadi belum ada rincian yang bisa saya pantau juga. Nah, ya, dan seterusnya ya. Di sini ada kita mulai membedah karya ilmiah, ada tutorial webinar juga. Kemudian nanti di aktivitas belajar 11, kita mulai memasuki ke proses pengumpulan karya ilmiah terakhir di tugas 4. Dan ini ketentuannya paling lambat dikumpulkan tanggal 18 Desember. Ya, masih agak cukup lama ya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, secara garis besar sih, ini kerangka yang akan ada di karya ilmiah. Jadi bagi ibu-ibu yang masih mengerjakan tugas 1, ini bisa menjadi satu referensi dalam penulisan kerangka karya ilmiahnya. Adapun jika menggunakan kerangka yang sedikit berbeda, nanti kita bisa diskusikan juga. Ini ada panduan dalam mengumpulkan tugasnya. Kemudian nanti ini di bagian ini ibu-ibu diminta untuk mengupload atau mengisi bagian judul, abstrak, dan kata kuncinya. Lalu ada surat lembar pernyataan bebas plagiasi. Gitu. Dan nanti ketika di aktivitas belajar 14 di akhir, ini masih mengenai tugas 4 karya ilmiahnya. Nah, jadi ketika nanti, ya ini tuh Pak, bebas plagiasi dan ada tugas 4-nya, nanti ketika diklik pun ini akan kembali ke aktivitas belajar 11. Nah, ini ada keterangan ya, maksimal 3 kali unggah. Oke. Nah, terus untuk file-file yang tadi saya sampaikan, itu bisa ibu-ibu cek di deskripsi grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, nanti saya coba kirim kembali linknya di grup
chat learning. Nah, di ini ya, ada di Google Drive ini. Jadi ada file mengenai karya ilmiahnya. Nah, ini mengenai PPT yang ada di e-learning tadi ya. Misalnya tentang menulis adalah proses siklikal. Kemudian ada contoh artikel ilmiahnya, ada panduannya, dan ini proses penyelenggaraan karya ilmiah itu maksudnya panduan juga sih isinya. Sama-sama panduan mengenai karya ilmiahnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, bisa dipelajari ulang jika memang diperlukan. Lalu di sini ada beberapa contoh format tugas. Jadi bagi ibu-ibu yang telah melaksanakan tugas menggunakan format yang berbeda itu tidak masalah ya. Yang penting telah dikerjakan. Nah, jika ada ibu-ibu yang agak sedikit kesulitan dalam menyusun tugasnya seperti apa, ini saya buatkan contoh format tugasnya. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti format ini dipersilakan, menggunakan format yang berbeda pun tidak masalah. Ini hanya hanya untuk mempermudah bagi ibu-ibu dalam mengerjakan tugas satunya. Nah, sini ada keterangannya ya, nama, kemudian ada nomor induk mahasiswanya, lalu ada judul artikel, nanti misalnya diperlukan rumusan masalahnya ada apa saja. Nah, terus ini dimintanya kan minimal 5 artikel dan 5 dari buku. Ini ada judul artikelnya. Nah, di sini ya. Kemudian jurnal yang membuat artikel tersebut di jurnal apa. Lalu nama penulisnya. Lalu ada rangkuman artikelnya. Jadi rangkumannya ini sebetulnya tidak harus rangkuman dari artikel yang rangkuman yang terdapat di dalam artikelnya. Misalnya dalam satu artikel itu dijelaskan mengenai efektivitas katakanlah project based learning terhadap katakanlah partisipasi siswa dalam melaksanakan suatu proyek di mata pelajaran IPA, misalnya seperti itu. Nah, ketika yang ibu ambil itu adalah project based learning-nya, itu ibu bisa buat rangkuman mengenai project based learning-nya saja yang ada dalam artikel tersebut. Jadi tidak harus rangkuman yang ada pada artikelnya. Nah, kemudian ya ini rangkuman-rangkumannya. Jika ibu mengambil artikelnya dari web atau ada nilai DOI-nya ya biasanya untuk artikel ilmiah itu, ada DOI atau ISBN-nya, itu bisa dicantumkan juga. Nah, ya, misalnya artikelnya ini didapat dari suatu jurnal yang dirilis atau yang diterbitkan oleh satu universitas, dan itu biasanya beda-beda ya, ada yang langsung jurnalnya, ada yang ketika kita klik di Google itu langsung mengunduh atau langsung mendownload jurnalnya. Nah, itu linknya bisa ibu sematkan juga di sini. Misalnya di bagian rangkumannya atau di bagian setelah judulnya, seperti itu. Nah, begitupun untuk buku. Buku di sini ada judulnya, kemudian penerbit, penulisnya, lalu kota terbitnya. Biasanya seperti itu kan, yang ada di dalam daftar pustaka. Jadi nanti buat rangkumannya itu cukup referensi yang ibu ambil saja. Misalnya yang diambilnya itu cuma satu subbab dari 2 bab misalnya. Nah, itu bisa dibuat dalam rangkuman di sini. Seperti itu, tidak perlu satu buku semuanya. Ini untuk bagian kerangkanya, kerangka kepenulisan. Jadi bisa dibilang kerangka artikel ilmiah yang nanti akan kita buat bersama, seperti itu. Ini contoh tugas satunya. Kemudian ini misalnya ibu memerlukan
contoh dalam mengambil referensi atau membuat citasi, ini ada sedikit tipsnya. Ya, jadi bisa dicoba ya. Misalnya bisa cek di Google Scholar atau Google Cendekia. Nanti tinggal disampaikan aja atau diketik saja misalnya kata kuncinya mengenai peningkatan hasil belajar atau meningkatkan antusias peserta didik, atau misalnya menggunakan suatu metode pembelajaran seperti itu. Ada, bisa dicek ya. Ataupun misalnya menggunakan untuk artikel-artikel kependidikan itu ada beberapa yang termuat dalam jurnal. Kadang ketika kita mencari di Google pun itu langsung muncul ya artikelnya, ibu-ibu semua. Jadi tidak begitu menyulitkan lah. Nah, kemudian untuk mengambil citasi artikel, mengambil kutipan ya, citasi atau kutipan sama saja. Jadi ini bisa menggunakan cara ini, kita bisa mengutipnya, kemudian untuk stylenya kita biasanya menggunakan apa yang American style ini. Jadi nanti ketika kita mengambil kutipannya itu bisa langsung secara otomatis seperti ini, atau bisa dibuat secara manual. Kita ketik sesuai aturannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas 2-nya, meskipun kita belum masuk ke durasi pengerjaannya, ada juga contohnya di sini. Tugas 2-nya itu kita membuat rangkuman dan cara mengutip langsung dan tidak langsung. Nah, untuk materinya nanti bisa dicek juga ya, ibu-ibu. Nah, seperti ini. Jadi ada judul artikelnya sama dengan tugas 1. Lalu ada penulis pertama, ya ibu-ibu sebagai mahasiswanya, kemudian penulis kedua, bisa dosen atau tutor PKP, lalu penulis ketiganya tutor karya ilmiah. Kemudian di sini ada kutipan langsungnya, misalnya dari suatu artikel kita buat kutipan langsung seperti apa. Kemudian kutipan tidak langsung juga agak sedikit berbeda, tapi itu nanti bisa kita bahas atau kita review di web kedua. Kemudian dari buku juga sama, dan ya terakhir membuat daftar pustakanya. Nah, ini ada contoh pengerjaannya. Ini contohnya ya dari Saripul Hadi, upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika dasar siswa dengan menggunakan metode Jarimatika di kelas 2 SD Negeri 3 Minas Barat. Nah, di sini ada kutipan langsungnya, kemudian ada kutipan tidak langsungnya. Jadi penulisannya pun berbeda ya untuk ibu-ibu yang sebelumnya pernah membuat skripsi, ya saya rasa ini sedikit mengingatkan kembali. Tapi bagi ibu-ibu yang baru, kita belajar bersama di sini. Begitupun untuk buku, ya kita buat dengan format yang sama, dan di akhir ada kepenulisan mengenai daftar pustaka. Nah, kita menggunakan format apa, jadi di sini ada penulis, kemudian tahun, lalu judul, ini untuk artikel, ini untuk buku, judul, kemudian kota terbit dan penerbitnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di web yang akan datang, atau sebelum itu pun bisa ibu-ibu kerjakan atau pelajari secara mandiri. Oke. Kemudian untuk 3 dan 4. Nah, ini ada template-nya. Template-nya bisa menggunakan template yang ini, atau misalnya ibu-ibu punya format lainnya, itu bisa dicoba saja. Nanti kita coba diskusikan apakah
sesuai atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misal seperti itu. Nah, ini gambaran untuk pelaksanaannya ya, gambaran untuk pembuatan karya ilmiah di tugas 3 dan tugas 4 yang akan datang. Nah, biasanya seperti ini, ada judulnya, kemudian nama mahasiswa, nama dosen PKP, dan tutor karya. Ada bagian abstraknya, ini ada instansinya ya, kemudian ada email itu biasanya email penulis pertama, email ibu selaku mahasiswanya. Kemudian ada bagian abstrak, ada kata kuncinya, ada pendahuluan, jadi nanti kita tidak buat bab 1, isinya misalnya latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, seperti tidak dibuat seperti itu, langsung saja dibuat bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya apa saja, nanti bisa ibu-ibu cek. Kemudian ada bagian metodenya. Metode ini mungkin di laporan PKP itu di bab 3 ya. Nah, lalu ada bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini pun ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, kita mencantumkan tabel atau mencantumkan gambar itu diberi judul dengan ketentuan tersendiri. Misalnya, untuk tabel itu di bagian bawah tabelnya, atau misal tabel biasanya di bagian atas ya. Atau lalu untuk gambar atau grafik itu di bagian bawah, seperti itu. Nah, lalu ada bagian simpulan dan saran. Ya, sama seperti laporan PKP pada umumnya atau artikel-artikel pada umumnya. Lalu ada bagian daftar pustaka. Nah, ini ada keterangannya juga di sini. Lalu kita membuat daftar pustakanya ini berdasarkan style apa tadi. Nah, ini referensinya ya, barangkali penulisan apa itu seperti apa. Nah, yang lebih lengkapnya ada di panduan mata kuliah karya ilmiah, di folder file karya tadi. Nah, kemudian ini contohnya. Ini yang pertama. Ini sudah masuk tugas ke-4 atau karya final ya, ibu-ibu semua. Ini milik mahasiswa tahun lalu, 29 Mei 2023, semester sebelumnya. Nah, jadi nanti ketika sudah memasuki karya final atau tugas ke-4, itu kita akan dihadapkan pada uji similaritas atau kemiripan tadi, atau tingkat plagiasinya seperti itu. Jadi akan ada beberapa bagian yang disorot, ini menandakan ada hal-hal atau bagian-bagian yang mirip, dan ini perlu kita ubah, sehingga nanti dapat menurunkan tingkat plagiasinya, atau terbebas dari tindakan plagiasi, seperti itu. Nah, di sini tentunya ada, kita bisa cek ada warnanya, kemudian ada angkanya juga ya. Nah, tentunya ini bisa kita bahas di web ketiga yang akan datang, tapi sebagai gambaran ya untuk ibu-ibu semua. Jadi nanti ada angkanya, ini menandakan referensi yang paling banyak mengalami kemiripan, atau banyak bagian yang mirip atau sama ditemukan di referensi tersebut. Kemudian untuk warnanya ini hanya buat pembedanya saja. Jadi nanti bagian yang berwarna ini yang perlu kita ubah, yang perlu kita perbaiki. Nah, itu. Misalnya di bagian pendahuluan, sebisa mungkin bersih seperti ini ya ibu-ibu. Meskipun memang proses ke arah sana itu agak cukup sulit. Nah, jadi nanti memang agak sedikit menyebalkan ketika kita mencoba menurunkan tingkat plagiasinya ini, tapi ini merupakan satu proses yang mau tidak mau harus kita lalui seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir, nah seperti ini. Biasanya di bagian metode itu yang cukup banyak ya, metode dan bagian pendahuluan. Kemudian di bagian hasil, biasanya sedikit atau cukup minim tingkat plagiasinya. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan seperti siklus keberapa, refleksinya seperti apa, nah itu ini agak cukup riskan juga mengalami similaritas atau tingkat plagiasi tadi. Nah,
lalu untuk daftar pustakanya, ini memang tidak dimasukkan ke dalam bagian yang perlu dicek tingkat plagiasinya. Jadi yang dicek itu hanya sampai ke bagian saran, dari judul sampai ke bagian saran. Jadi daftar pustakanya memang tidak dilibatkan dalam proses pengecekan plagiasi atau tingkat kesamaannya. Ini ada bagian, nah ini hasilnya ya, ternyata tingkat similarity-nya itu 61%, cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang sangat tinggi. Jadi nanti, nah ini bisa dicek ya, referensi yang ada di jurnal IPM 2 KP ini mempunyai tingkat kemiripan sebesar 14% dari artikel ini. Jadi mau nggak mau yang ini ya kita ubah, kita parafrase kembali, baik itu susunan kalimatnya ataupun proses penulisannya. Nah, ini salah satu contoh pada proses upload pertama kali biasanya. Nah, kemudian ada contoh yang lainnya. Ini salah satu contoh final. Jadi pada pengumpulan terakhir ya. Ya, kita dapatkan seperti ini. Ada komentar. Nah, ya sebagai tambahan juga ya, Ibu-ibu. Jadi biasanya saya memuat review atau menyampaikan komentar dari file yang Ibu-ibu kerjakan, khususnya di bagian tugas 3 dan tugas 4. Nah, seperti ini. Saya sampaikan misalnya ada beberapa penulisan yang kurang sesuai. Ini harusnya nggak perlu tampil lagi ya. Nah, kemudian aturan kepenulisannya, misalnya huruf pertama itu kapital, kemudian yang lainnya tidak perlu. Dalam penulisan judul misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kita coba cek bagian artikelnya. Ini sudah masuk artikel final, jadi tidak begitu banyak bagian yang berwarna, yang bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Nah, biasanya seperti ini. Bagian yang diberi warnanya itu ada tidak terlalu rapat ya. Jadi dalam satu paragraf misal hanya ada beberapa baris atau mungkin tidak sama sekali. Tapi yang pasti sih biasanya ada minimalnya ada 1 atau 2 baris. Ketika kita temukan dalam satu paragraf itu sama sekali tidak ada yang menunjukkan kemiripan, itu justru malah menimbulkan kecurigaan. Karena ada beberapa trik yang biasa dilakukan mahasiswa untuk menurunkan tingkat plagiasi ini. Nah, ini cenderung mulai mulai rapih ya. Tidak begitu banyak bagian yang terdeteksi kemiripan atau terdeteksi plagiat seperti itu. Nah, mulai sedikit jarang, ya mulai jarang-jarang lah ya yang mengalami warnanya. Nah, seperti ini. Misalnya penulisan judul grafik itu ada di bagian atas. Nah, terus ini komentar saya apa ya? Judul. Oke, judul dan nomornya disesuaikan. Jadi nanti ada, misalnya grafik itu kita anggap sebagai gambar. Ketika ada gambar dan grafik, itu kita masukkan dalam kategori yang sama. Misalnya di atas ada gambar 2, gambarnya ada 2 buah, gambar 1 dan gambar 2, di bagian ketiganya itu grafik. Nah, grafiknya ini kita kategorikan sebagai gambar, biasanya seperti itu. Ataupun misal kita anggap sebagai grafik, tidak masalah juga. Nah, namun dalam penulisannya, kita buat berdasarkan urutannya saja. Misalnya seperti ini grafik 3.6. Biasanya ini masih dalam format laporan PKP atau laporan PTK. Karena kan di sana bab ketiga misalnya grafik ke-6 seperti itu. Nah, kemudian ya seperti ini ya daftar pustaka. Nah, dari format ini sebetulnya masih belum begitu sesuai. Nah, tapi karena tingkat similaritasnya sudah kurang dari 30% seperti ini, jadi bisa dianggap layak untuk diberi penilaian. Nah, jadi nanti sebelum
artikel atau tugas 3 dan 4 milik ibu-ibu dinilai, syaratnya itu harus kurang dari 30% dulu tingkat similaritasnya. Nah, ya nanti kita pelajari bersama tips atau cara-cara untuk menentukan tingkat similaritas ini. Itu salah satu contoh artikel ilmiahnya ya. Jadi nanti kurang lebih formatnya kita mengikuti yang ada di sini, lalu untuk tugas-tugasnya bisa dicoba ya, template-templatenya ada di link Google Drive ini. Jadi bagi ibu-ibu yang belum masuk ke grup WhatsApp, nanti saya coba share juga di grup e-learningnya, seperti itu. Nah, baik, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu? Saya persilahkan. Izin bertanya, Bapak. Ya, Ibu, silakan. Untuk judul itu apakah harus maksimal 20 kata? Karena tadi di contoh Bapak yang pertama itu sepertinya lebih dari 20 kata, dan contoh Bapak yang kedua itu kurang dari 20 kata. Itu saja, Bapak. Nah, ya, Bu. Sejauh ini memang aturannya itu yang tertulis di panduan maksimalnya 20 kata. Namun saya pun agak sedikit mempertimbangkan ya, misalnya ada beberapa identitas yang tidak bisa dihilangkan seperti misalnya data sekolah, misalnya sekolah SD negeri apa yang berada di kabupaten atau misalnya di kota apa, lalu sebagai pelengkap misalnya provinsi atau dan lain-lainnya. Kadang saya memberi toleransi itu sampai sekitar 25 maksimalnya. Nah, tapi apabila di bagian judulnya itu ada beberapa bagian yang bisa direduksi atau bisa dihilangkan, ya akan lebih bagus jika tidak lebih dari 20 kata, seperti itu, Bu. Jadi menyesuaikan dengan hal-hal yang bersifat apakah memang itu penting atau tidak dicantumkan dalam judul, seperti itu, Bu. Ya, barangkali terjawab ya, Ibu. Jadi, Bapak. Berarti untuk lokasi sekolah atau misalkan ini kan tentang PTK nggih, Pak. Itu kalau misalkan ada sekolah dasar negeri misalkan Batursari 2 itu apakah harus dihilangkan, Bapak? Nah, nanti kita sesuaikan dengan komponen judul yang lainnya. Misalnya tujuannya itu untuk apa, kemudian metode atau misalnya cara yang digunakannya seperti apa. Jika memang cukup banyak menggunakan kata, nah mungkin nanti misalnya untuk sekolah dasar negerinya itu bisa kita singkat seperti itu, Ibu. Jadi ada beberapa penyesuaian ketika nanti kita menulis artikel draftnya ya, draft artikel di tugas 3. Dan jika memang setelah ditulis itu masih cukup banyak dan itu suatu identitas yang tidak bisa dihilangkan, maka ya harusnya sih sepengalaman saya selama tidak lebih dari 25 kata itu masih sah-sah saja. Cuman kurang dari 20 itu lebih baik, seperti itu, Bu. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya, saya persilakan. Mohon maaf Pak bertanya, berarti untuk misalkan seperti hasil dan pembahasan untuk yang di kerangka penulisan kita tidak isi nggih Pak, napa harus diisi?
tetap diisi karena kan belum kita laksanakan. Iya Bu. Nah ini untuk memperjelas lagi ya, tugas 1 di dalam kerangkanya itu yang dimintanya itu hanya menuliskan kerangkanya saja. Jadi misalnya di bagian kerangka itu ada abstrak, ada pendahuluan. Nah itu tidak perlu kita isi abstraknya seperti apa, dibuat rincian. Misalnya pendahuluannya seperti apa, itu tidak perlu. Jadi kita hanya menuliskan poin-poin penting atau garis besar, bukan garis besar apa ya, judul yang akan kita sampaikan. Maksudnya pendahuluan itu kita anggap sebagai judulnya. Kemudian judul yang kedua atau bagian kedua itu adalah metode. Bagian selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Seperti itu, Bu. Jadi hanya ibaratnya apa ya, topik-topik atau bagian-bagian yang akan dimuat dalam artikelnya. Tidak perlu langsung dijabarkan hasilnya ada apa saja, tidak perlu, Bu. Jadi hanya poin-poinnya saja yang ditulis dalam kerangkanya, seperti itu. Jadi Pak, lanjut nggih Pak, mohon maaf banyak pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Untuk daftar pustaka, berarti untuk daftar pustaka itu kita ambil yang dari 5 referensi jurnal dan 5 referensi buku itu Pak? Ya itu minimalnya Bu, lebih dari itu pun sangat boleh. Misalnya Ibu mengambil karirnya ini diambil dari laporan PTK atau laporan PKP. Di sana kan tentunya memuat lebih dari 10 daftar pustaka. Nah, sekiranya semuanya itu relevan dan bisa dimuat atau dimasukkan ke dalam karya ilmiahnya, itu tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya bagian yang paling penting untuk dimasukkannya itu ternyata pas nih ada 10, 5 dari buku, 5 dari artikel atau jurnal. Nah, itu pun tidak masalah, Bu. Tapi biasanya untuk artikel ilmiah seperti ini, lebih banyak yang dikutip itu biasanya lebih bagus, seperti itu. Karena kan yang 10 tadi itu minimalnya. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya, dipersilahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Ya Ibu, silakan. Untuk bukunya itu tidak boleh lebih tahunnya dan 5 tahun ke atas ya Pak ya? Kalau untuk ya, itu buku, saja, ya baik Bu. Untuk buku sebetulnya saya tidak mematok ya. Misalnya buku yang diterbitkan tahun 90-an atau tahun 2000-an awal. Cuman biasanya untuk setiap buku itu ada proses penerbitan yang berkala, misalnya edisi pertama, kedua, ketiga, dan biasanya terus diperbaharui. Nah, sebisa mungkin mengambil buku edisi terbaru. Dan ya itu tadi, sejauh ini sih saya dapatkan untuk referensi buku itu biasanya tidak lebih dari 10-15 tahun terakhir. Jadi biasanya untuk terbitan tahun 2000-an, misalnya 2002, 2003, atau misalnya 2007 itu masih relevan sih kalau menurut saya. Nah, sementara untuk yang 5 tahun terakhir itu lebih ditekankan pada referensi dalam bentuk jurnalnya. Kalau buku sih, yaitu tadi, misalnya ada buku terbitan baru kurang dari 5 tahun terakhir itu boleh, sangat bagus. Tapi kalau misalnya yang didapatkannya itu lebih dari 5 tahun, ya tidak masalah, Bu. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya, dipersilahkan ya. Tidak perlu sungkan-sungkan, Ibu.
Izin bertanya Bapak, untuk tugas 1 itu untuk huruf dan untuk spasi atau untuk apa ya, dan lainnya itu ada ketentuan tidak Pak? Tugas 1 dan 2 itu tidak ada ketentuannya Ibu, jadi bisa disesuaikan saja. Nah, yang ada ketentuan itu di tugas 3 dan tugas 4. Sebetulnya yang benar-benar ada ketentuan itu di tugas 4-nya. Jadi misalnya mengumpulkan tugas 3 tidak sesuai dengan ketentuan itu tidak masalah, tapi lebih baik sih sudah mulai ditata di tugas 3. Jadi untuk tugas 1 nggak ada ketentuannya Ibu, jadi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan atau keperluannya seperti apa. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan, barangkali untuk web pertama kita cukupkan di sini saja. Jadi nanti jika ibu-ibu ada pertanyaan menyusul setelah ini, bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di grup yang ada di e-learning. Nah, kemudian ya saya tegaskan lagi, bagi ibu-ibu yang belum masuk ke grup WhatsApp, nanti linknya saya coba kirim lagi di grup e-learning. Jadi bisa dibuka e-learningnya ya. Nah, lalu untuk apa ya, ya barangkali ada diskusi ataupun kendala dalam pelaksanaan tugasnya, saya ingatkan juga jangan ragu untuk bertanya di grup seperti itu ya ibu-ibu. Oke, untuk yang terakhir pada pertemuan ini saya coba tanya lagi, barangkali ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang lainnya, saya persilahkan. Oke, mungkin nggak ada ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua karena telah memprioritaskan untuk mengikuti web pertama kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan, juga diberikan semangat untuk melaksanakan dan menuntaskan karya ilmiah ini. Lalu, ya, amin. Nah, lalu ya untuk saya sampaikan sukses terus untuk kegiatan dan kesibukan ibu-ibu semua. Saya minta maaf juga karena mungkin dalam penyampaian saya tadi ada beberapa hal yang dirasa tidak sesuai atau tidak berkenan yang diterima oleh ibu-ibu, barangkali ada. Dan oke, saya cukupkan saja. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih. Terima kasih kembali. Ya, silahkan ya Ibu-Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Izin keluar ya Bapak. Ya, silakan Ibu.